Holy moly, moly, moly. Struktur Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam sistem tata surya. Di antara macam-macam struktur bumi, diantaranya terdiri dari banyak jenis material, seperti berbagai jenis batuan, tanah, serta air yang semuanya itu membentuk planet bumi yang sekarang ini kita diami. Lapisan-lapisan bumi. Yang pertama, lapisan terdalam bumi membentuk inti bumi. Inti bumi terbentuk dari materi bertekanan yang sangat tinggi yang tersusun dari mineral cair, yaitu NiFe, dengan suhu mendekati suhu permukaan matahari, yaitu sekitar 6000 derajat Celcius. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti luar bumi atau disebut outer core yang berupa cairan, dan inti dalam bumi yang disebut inner core yang berupa material padat. Inti bumi mempunyai suhu yang tinggi, sehingga magma atau disebut mantle berupa cairan panas yang akan mencari celah untuk keluar dari dalam bumi. Naiknya cairan panas disebabkan oleh adanya tekanan luar bumi ke dalam inti bumi atau compressing. Inti dalam bumi karena mengalami tekanan atau compressing yang mengakibatkan yang seharusnya berupa cairan atau bahkan gas menjadi benda padat. 2. Lapisan kedua dari dalam bumi adalah lapisan selimut atau selubung bumi atau mantel bumi. Suhu pada lapisan ini diperkirakan sekitar 3000 derajat Celcius. Lapisan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu litosfer, antenosfer, dan mesosfer. Litosfer merupakan lapisan selimut bumi yang paling atas dengan ketebalan 50-100 km. Mengandung silisium dan aluminium berbentuk padat. Litosfer bersama kerak bumi sering dinamakan lempeng litosfer. Di dalam litosfer terdapat lebih dari 2000 mineral dan hanya 20 mineral yang terdapat dalam batuan. Mineral pembentukan batuan yang penting yaitu kuarsa SiO2, feldspar atau piroxen, mika putih atau K-al-silikat, biotit atau mika coklat Kfe al-silikat, atau amphibol klorid kalsit CaCO3, dolomit atau CaMgCO3, olivin MgFe, biji besi helmatit atau F2O3, magnetit F3O2, dan limonit F3OH2O. Selain itu, litosfer tersusun atas dua lapisan utama, yaitu lapisan Sel atau silisium dan aluminium, dan lapisan SiMa, silisium dan magnesium. Lapisan SiAl, AlO2O3, batuan yang terdapat dalam lapisan SiAl, atapra lain batuan sedimen, granit, andesit, dan AlO2O3. Metafor lapisan SiMa adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam, silisium, dan magnesium. Senyawa dan kedua logam tersebut adalah SiO2 dan MgO. Atmosfer merupakan lapisan di bawah litosfer dengan ketebalan 130-160 km. Lapisan ini berbentuk cairan kental mengandung silisium, aluminium, dan magnesium. Yang ketiga, mesosfer merupakan lapisan yang tebalnya 2400 sampai 2750 km mengandung silisium dan magnesium. Yang ketiga, lapisan ketiga adalah kerak bumi. Lapisan ini mencapai 70 km dan merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Lapisan ini menjadi tempat tinggal seluruh makhluk di bumi. Kerak bumi membentuk lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra dengan ketebalan 5-10 km, sedangkan lempeng benua mencapai ketebalan 20-70 km. Suhu di bagian di bawah kerak bumi mencapai 1:1000 Celcius. Unsur-unsur kimia untuk pembenyuk kerak bumi adalah oksigen 4,6% dan silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium 2,1%. Unsur-unsur tersebut membentuk satu senyawa yang disebut batuan.
Dan di sini kita dapat melihat gambar lapisan bumi. Di sini di mana bagian-bagian lapisan bumi, yaitu ada atmosfer, kerak bumi, selubung, inti luar, inti dalam, dan lempeng samudra, selubung bagian atas, lempeng benua, dan perbatasan selubung bagian luar. Di sini kita juga akan menjelaskan mengenai atmosfer. Planet bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup diselimuti oleh udara yang disebut atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai gas yang tidak tampak. Berdasarkan volumenya terdapat 4 gas yang terkandung di dalam atmosfer. Keempat gas yang menempati hampir 100% lapisan atmosfer tersebut masing-masing nitrogen atau N2. Sebanyak 78,8%, oksigen O2 sebanyak 20,95%, argon atau AR sebanyak 0,93%, dan karbon dioksida CO2 sebanyak 0,03%. Gas lain yang terkandung dalam lapisan atmosfer dengan volume yang sangat rendah antara lain neon atau Ne, helium He atau krypton atau Kr, hidrogen atau H2, xenon atau He, dan ozon O3. Menurut perubahan suhu yang ketinggiannya, atmosfer dapat dikelompokkan menjadi 4 lapisan, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer atau ionosfer, dan eksosfer. Seperti gambar yang saya tampilkan di sini, kita dapat melihat bagian-bagian lapisan dari atmosfer. Yang pertama eksosfer, yang kedua termosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat stratosfer, dan kelima troposfer. Yang pertama troposfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer yang terletak pada ketinggian 0-18 km. Di atas permukaan bumi, ketebalan lapisan troposfer di atas permukaan bumi tidak merata. Tebal lapisan troposfer rata-rata di permukaan bumi kurang lebih 10 km. Yang kedua stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 18-49 km dari permukaan bumi. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yaitu sekitar kurang lebih 557 derajat Celcius. Pada lapisan stratosfer ini lebih tepat terbangnya pesawat. Pada lapisan ini juga terdapat awan cirrus, namun tidak ada pola cuaca. Dari bagian tengah stratosfer ke atas terdapat lapisan dengan kondensasi ozon atau O3. Lapisan ozon ini menyerap radiasi sinar ultraviolet. Suhu pada lapisan ini dapat mencapai sekitar 18 derajat Celcius pada sekitar 40 km. Yang ketiga mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 49-82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda luar angkasa lainnya. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Temperatur terendah di mesosfer kurang lebih dari 81 derajat Celcius. Bahkan di puncak mesosfer yang disebut mesopause, yaitu lapisan batas antara mesosfer dengan lapisan termosfer. Temperaturnya diperkirakan mencapai sekitar kurang lebih 100 derajat Celcius. 4. Termosfer atau ionosfer. Termosfer terletak pada ketinggian antara 82-800 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Disebut dengan termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Disebut ionosfer karena pada lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perlambatan gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. 5. Eksosfer. Eksosfer adalah lapisan udara kelima. Eksosfer terletak pada ketinggian antara 800-1000 km dari permukaan bumi. Hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidros, yang berarti air, dan spray, yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Fenomena bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi.
Terjadinya perubahan energi panas yang menyebabkan pergolakan inti bumi menjadi energi kinetik, sehingga mampu menekan dan menggerakkan lempeng-lempeng bumi. Energi kinetik yang dihasilkan tersebut dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi, sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, lempeng-lempeng tektonik yang berdekatan saling berinteraksi dengan 3 kemungkinan pola gerakan, yaitu apabila kedua lempeng saling menjauhi atau disebut spreading, saling mendekati atau disebut collision, dan saling geser atau transport. Kadang-kadang gerakan lempeng ini macet dan saling mengunci, sehingga terjadi pengumpulan energi yang berlangsung terus-menerus, sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak kuat menahan gerakan tersebut, dan akhirnya terjadi pelepasan mendadak yang kita kenal sebagai gempa bumi.